strong in the mighty strength of the Lord. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan musuh. Supaya setelah engkau melakukan seluruh kehendak Tuhan, kau tetap berdiri untuk menerima pahala. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus, karena hanya Engkau yang layak. Sungguh hanya Tuhan yang sempurna yang tidak pernah menyakiti hati. Tuhan sama sekali belum pernah dan tak akan pernah mengecewakan. Thank you Tuhan. Kami ini manusia penuh dengan dosa. Kekurangan, kelemahan, lebih banyak minusnya daripada plusnya. Tapi Tuhan cinta, apa boleh buat, seluruh malaikat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu lah yang membuat kami beautiful. Kasih-Mu lah yang menyempurnakan. Jangan jemu, jangan bosan mencintai orang-orang seperti kami. Bahkan produk-produk gagal seperti kami ini. Terima kasih Tuhan, tapi kami tidak mau mengakui demikian. Kami adalah produk kasih karunia. Kau sangat mengasihi kami. Ajari kami untuk bisa mengasihi sesama kami. Terlebih lagi mengasihi Tuhan dan ajari kami juga untuk bisa take care diri sendiri. Untuk bisa menjaga hati. Kenyangkan kami di akhir tahun ini ya Tuhan Yesus dengan firman yang kuat. Dan kami mau masuk tahun depan dengan mata tertuju pada Tuhan. Hamba-Mu sembunyi selalu di balik salib-Mu. Agar firman-Mu diberitakan dan Tuhan sendiri yang beracara dengan jemaat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Kita harus bisa berdoa dalam segala keadaan. Ada 8. Harus bisa doa saat kita kecewa, saat kita putus asa. Bisa berdoa saat kita menyesali sesuatu. Kalau doa itu harus dengan ekspektasi, munculkan semua tadi ya menunya, harus dengan ekspektasi, jangan doa itu basa-basi. Nah sekarang kita sampai ke tema berikut ini, doa ketika disakiti manusia. Dan menuai pembelaan Allah. Siapa pernah disakiti sama orang? Kalau nggak pernah belum hidup namanya. Bahkan nggak perlu angkat tangan pun saya tahu, semua orang pernah menyakiti, semua orang pernah disakiti. Nah ketika giliran kita disakiti sama orang, apa yang harus kita lakukan? Pesan Natal pun tidak jauh dari itu. Yesus itu kenapa di Palungan? Ditolak. Ditolak sama semua big chains hotel. Zaman itu. Semua perhotelan menolaknya, bahkan Losmen pun tidak mau. Yesus itu lahir itu didekorasi dengan pembunuhan bayi. Demi supaya kejar nyawanya. Kerap kali juru selamat kita itu disakiti. Bahkan waktu orok bayi, belum mengerti apa-apa secara manusia, sudah dikejar-kejar seperti hantu. Bayangkan, Tuhan itu datang ke dunia bukan untuk tamasya. Tuhan datang ke dunia bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, tapi juga menunjukkan teladan. Tuhan datang itu dalam daging dan darah untuk menunjukkan pada kita bahwa hidup bagi Bapa di sorga itu sangat mungkin, sangat bisa. Yesus tunjukkan jalan, tapi Yesus tolong kita dengan mencurahkan darah, supaya kita tidak bergantung kekuatan, tapi supaya kita menerima dulu anugerah. Tuhan tuh baik. Tuhan datang ke bumi ini untuk dibully. Lalu mati di kayu salib for you and me, untuk Anda dan saya. Coba bayangkan. Dan hari ini kita jangan hanya mau dibasuh dengan darah lalu demi masuk sorga. Kita harus contoh dan meneladani Yesus Kristus dalam setiap tindak tanduk kelakuan kita. Bahkan jangan hanya behavioral atau hanya perbuatan. Yesus itu harus diterapkan seperti jubah. Hati, pikiran, perasaan kita juga harus sepadan dengan Tuhan. Kita ini kaum Injil, diselamatkan oleh Injil damai sejahtera. Supaya kita itu hidup dengan standarnya Tuhan, bukan dengan standar manusia. Dan saat kita disakiti, gimana cara berdoa? Kita tahu standar Allah. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. But now, that is not quite possible, tidak memungkinkan kalau kita tidak punya kehidupan doa yang kuat. Biasanya kehidupan doa itulah yang menopang seseorang untuk taat. Makanya saya ingin sekali mengajarkan kepada kita, jikalau tahun depan 2023, semoga kita selalu ada di pihak yang disakiti bukan yang menyakiti. Tapi kalau bisa juga disakiti jangan. Tapi kalau nggak bisa apa-apa, namanya hidup itu kan bukan tergantung kita selalu. Tergantung orang lain juga. Jikalau suatu saat nanti 2023 ada seseorang yang disakiti oleh seseorang yang lain, saya berdoa pesan gembala ini melengkapi hati Anda divaksinasi, di booster supaya tidak sakit hati. Tapi supaya kita bisa berdoa bahkan ketika kita diperlakukan dengan tidak baik. Saya percaya pesan ini akan melengkapi kita. Kita baca dulu 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 6 sampai 20.
Di sini cerita seorang ibu yang luar biasa, mamanya Samuel, nabi besar itu namanya Hana. Ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina, madunya menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu itu. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi. Sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Yang punya anak dan sudah diketahui gendernya yaitu laki-laki, kalau bingung mau kasih nama apa, Samuel boleh jadi opsi. Bagus loh Samuel itu. Yang saya kenal banyak Samuel jadi hamba Tuhan sih. Samuel itu artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Bagaimana kita berdoa ya saat kita disakiti? Ini adalah firman yang sangat realistis untuk kita praktekkan. Kita harus bisa doa dalam segala perkara. Bersyukur dalam segala keadaan, termasuk ketika kita mengalami semacam pengkhianatan atau perlakuan yang kurang bagus dari sesama kita. Yang penting jangan sampai kita jadi agresornya, jangan sampai kita jadi orang yang menyakiti sebisa mungkin. Kalau itu tergantung padamu, hiduplah damai dengan semua. Doa ketika kita disakiti ini akan menuntun kita menjadi pemenang dalam segala hal. Apapun yang menerpamu, tidak akan pernah itu melukaimu. Setiap senjata ditempah melawanmu tak akan berhasil, malah membuatmu semakin berhasil, iya. Saya berdoa semua panah musuh menjadi peluru. Dimulai dengan satu kejadian dulu, kejadian ini konteksnya memang salah. Ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Ini yang disebut pernikahan poligami atau pernikahan atau seorang pria menikah dengan lebih dari satu istri. Ini sudah resepi, ini pasti sudah resepnya musibah atau resepi for disaster. Konteksnya sudah wrong, sudah salah. Kita bisa berada dalam konteks yang salah, kita tetap memelihara hati yang benar. Itu artinya, atau salah satu artinya, jagalah hatimu dalam segala waspada. Apapun peduli amat konteksnya masa bodoh. Konteksnya apapun juga kita punya pilihan. Remember this, tahun depan, tahun 2023 kita harus menabur air mata dengan iman. Bukan menabur air mata dalam kegusaran. Saya harus mempersiapkan supaya taburan Anda benar tahun depan. Karena sebagai gembala sidang, kerinduan hati saya dalam melihat jemaat dipakai Tuhan. Supaya jemaat itu hidup dalam kebenaran. Karena itu jangan sampai taburkan yang salah. Nangis saja nggak tentu adalah sebuah taburan kalau kita menangisnya karena gusar. Tapi kalau kita menangisnya karena kita mau maju dalam iman sekalipun mungkin sakit perjalanan, saya percaya
air matamu tidak jatuh ke bumi sia-sia, itu menjadi taburan kebangunan rohani pribadi. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya, garis bawah itu, Tuhan itu terus terang. Ini firman kan ditulis sama Roh Kudus lewat jari jemari para nabi. Dan para rasul juga di Perjanjian Baru. Dan Tuhan ngomong terus terang bahwa Tuhan yang telah menutup kandungannya. Tuhan itu berhak loh, mau nutup pintu kayak buka. Jangan pernah sakit hati kecewa itu sama yang Maha Kuasa. Karena kita gak berhak. Jelas-jelas Tuhan berkata Tuhan menutup kandungannya kok. Tidak pernah ada ayat yang kita baca tadi itu, Hana sebagai ibu yang berdoa, dia sebagai simbol mama yang adalah seorang pendoa. Dia sebagai inspirasi banyak hari ini, mama-mama yang berdoa bagi anaknya. Bahkan gereja. Hana ini tahu bahwa Tuhan yang menutup kandungannya. Dia gak sakit hati sama Tuhan. Jangan hanya mau terima yang baik dari Tuhan. Kita juga harus mau terima yang buruk dari Tuhan. Saya tidak ngomong ini melanggar firman, karena firman berkata jangan sesat. Tuhan tidak mencobai siapa-siapa, dan Tuhan tidak dicobai oleh apapun. Kalau kita menerima sesuatu yang buruk, jangan berkata, oh Tuhan yang memberi saya penyakit ini. Don't ever say that. Karena manusia dicobai oleh dosanya sendiri dan keinginannya. Lalu dia diseret ke dalam dosa, lalu upah dosa ialah maut. Tuhan tidak pernah, jangan sesat kata Alkitab. Segala sesuatu yang baik dan sempurna datang dari Bapa terang. Tapi saya mau ngomong begini ini sesuai dengan kata pengkhotbah. Janganlah kita hanya bersyukur di hari-hari terang. Tapi di hari-hari surammu bersyukur pula. Sekalipun kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Tuhan telah menutup kandungan Hana, Hana tidak marah. Tapi Hana mengambil posisi agar dia berdialog dengan Allah. Dan memberikan proposal baru. Bukan berarti Tuhan salah keputusan, tetapi Tuhan itu pribadi yang nyata, bisa diajak bicara. Tuhan itu gak pelin-pelan, tapi tidak semua keputusan Tuhan itu sudah ketok palu. Ada hal-hal tertentu yang memang Tuhan izinkan sebagai kondisi. Dan kondisi itu bisa diubah lewat doa. Kemarin tadi malam saya baru sampaikan, kalau Tuhan punya mau doa jengking-jengking sampai seharian penuh, juga percuma. Pokoknya Salomo mati karena Tuhan sudah ketok palu. Tapi tidak semua kondisi hidup kita itu dikondisikan sudah final. Makanya itu prayer changes some things, it's true. Bahwa doa itu mengubah sesuatu. Makanya itu kita harus praktekkan doa dulu. Perlu Anda dengarkan khotbah-khotbah yang lain pula supaya saling melengkapi dengan khotbah ini. Bahwa ujung doa kita itu bukan mujizat tapi perjumpaan dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan berubah. Tetapi jangan terlebih dahulu tutup buku. Kalau ayat ini membuat Hana give up dan lempar handuk putih, tidak ada Samuel. Gak ada Samuel, karena Hana sudah jelas-jelas mandul. Mungkin bahasa modern hari ini, dia dicek ke dokter. Mungkin dicek ke dokter, dia memang tidak punya telur. Jadi ini bukan mujizat kesembuhan saja yang terjadi pada Hana dalam mujizat penciptaan. Mungkin kandungannya sesuatu salah, mungkin ada mium atau apa, kista. Mungkin juga si ini sudah tua, udah gak bisa memberi dia anak. Maaf nih, sperma hampa. Tapi Tuhan itu ada ayat berikutnya, terjadi mujizat. You have to give yourself the benefit to doubt your conclusion. Kita harus memberikan pada kita sendiri sebuah benefit untuk bisa meragukan perasaan dan meragukan kesimpulan kita sendiri. Bawa masuk ke hadirat Tuhan dulu. Dan kita kembali ke topik ini bahwa Hana disakiti Penina. Bagaimana Hana menjaga hati ya. Dia mengubah situasi di mana dia disakiti menjadi mujizat terbesarnya. Ini Hana saya kagumi. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, jangan jadi orang yang lembek. Jangan jadi orang Kristen yang rohaninya manja. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit gak kenaan, dikit-dikit gak terima. Jangan jadi begitu, jangan jadi generasi stroberi. Karena Hana ini gak langsung sakit hati tanda kutip. Kalau Anda baca ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Ini tahunan. Tahunan baru dia tidak nafsu makan.
Jangan dikit-dikit karena broken heart, misalnya anak muda sudah nggak selera lagi makan, mengunci diri atau mengunci diri di dalam kamarnya. Jangan mudah patah. Kita itu punya Roh Kudus di dalam diri kita. Memang kita manusia sekalipun punya Roh Allah, kita itu tetap ada limitnya karena kita itu daging dan darah. Tetapi jangan segampang itu menyerah. Gesekan sedikit, aku pindah gereja. Nanti gimana di kantor, aku mau ganti pekerjaan. Jangan jadi generasi quitters atau jadi generasi yang mudah untuk quit. Sama Tuhan doa gak dijawab, ya sudah berarti memang tidak ada mujizat. Jangan jadi orang yang seperti itu. Jangan jadi orang yang baru berdoa sekali, tidak terlihat hujan. Padahal Elia, nabi besar, jengking 7 kali, kepala di antara 2 paha. Baru setelah itu muncul awan setapak tangan. Jangan mudah untuk berkata, ya wis lah. Kalau dosa orang lain sama kita, kesalahan mereka, gampang lah kita bisa, seharusnya kita terapkan ini. Gampang berkata, ya sudahlah. Tapi kalau iman itu jangan cepat diletakkan. Dan kalau kita jaga hati juga jangan mudah untuk kita turunkan pertahanan. Demikian yang terjadi dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun barulah ia menangis dan tidak mau makan. Coba bayangkan, ini orang hebat. Saya belajar dari Hana. Saya nggak mau jadi orang yang gampang, apa ya, bahasa Hokiannya cukle. Nggak tahu yang di Jakarta ngerti nggak ini. Saya nggak mau jadi orang yang gampang untuk gini loh, snapped bahasa Inggrisnya. Snap itu gimana? Ini ya. Udah ini, sedotan udah nggak bisa dipakai ini. Segampang itu. Kita itu semua harus jadi secara rohani Gatot kaca. Urat kawat, tulang besi. Harus begitu. Meskipun ada pepatah, biar yang lemah berkataku kuat. Kekuatan Tuhan. Nah karena kekuatan Tuhan itu sekalipun kau lemah, jangan gampang menyerah. Kita itu semua harus secara rohani Gatot kaca. Urat kita itu urat baja. Kita menangis kalau demi menabur kebangunan rohani, saya mudah menangis dalam hadirat Allah. Saya nganggap diri saya ini kok gampang cengeng ya di hadirat Tuhan. Tapi kalau masalah menerpa saya, no, I don't cry easily, don't cry for me, Argentina. Saya membuat satu keputusan. Tahun depan orang tanya sama saya, banyak orang tuh tanya sama pendeta, tahun depan gimana Pak Pendeta? Pastor gimana tahun depan? Tahun depan itu sama saja Sami Mawon sama tahun ini, sama tahun lalu, sama tahun kemarin dulu. Di bawah kolong matahari ini gak ada yang baru. Setiap tahun itu apapun show-nya, mau show macan kek, mau show lalat kek. Setiap tahun itu selalu 11-12. Unda-undi selalu ada up, selalu ada down-nya, selalu ada suka dan ada duka. Yang berubah setiap tahun itu kita. Yang berbeda itu kita. Next year I will be tougher. Tahun depan aku akan kuat. Jadilah kuat, Efesus 6 katakan, dalam kuat kuasa Tuhan. Be strong in the mighty strength of the Lord. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan musuh. Supaya setelah engkau melakukan seluruh kehendak Tuhan, kau tetap berdiri untuk menerima pahala. Topong keselamatan, baju sirah keselamatan, pedang roh, perisai iman, bahkan sepatu atau kasut kerelaan untuk memberitakan damai sejahteranya Injil. Tahun depan whatever it is. Shira, whatever will be. Tahun 2023, nothing new. Tak ada yang baru. Krisis dari dulu sudah ada di dunia ini. Tapi dari dulu sudah ada dalam kerajaan sorga namanya berkat keluputan. Saya yakin Tuhan itu masih punya Goshen-Goshennya. Seperti di Mesir semua kena tulah kecuali di area tempat bangsa Israel itu tidak ada satupun lalat pikat. Tuhan sanggup meluputkanku, tapi kalau Tuhan tidak meluputkanku, Tuhan akan beserta dengan aku di dalam api itu seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dialah pribadi keempat yang seperti malaikat. There's nothing new. Tahun depan yang bedanya, yang beda adalah kita. Amin Bapak Ibu Saudara, yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya suka sekali si Hana ini, setelah tahunan dia baru nangis, baru gak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya ayat 8. Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 laki-laki? Aduh, memang dasar pria. Belajar dari ayat ini saya belajar sebagai pria yang lebih peka dan sensitif kepada wanita. Laki-laki itu kan begini.
Hana nangis, lalu dia berkata, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Si Elkana tahu, istrinya yang sah, bukan madunya. Istrinya yang sah ini menangis karena tidak punya anak. Lalu dia masukkan dirinya di dalam gambar itu. Kan ada aku kan sudah cukup kan? Andai kata Hana bisa bersuara, dia akan berkata, it's never about you. You don't understand, kamu tidak ngerti, it's never about you, bukan tentang kamu. Cowok kan begitu, setiap kali gak sensitif. Papa gitu ya, misalkan sayangku atau honey atau apa, gak tahu manggil suaminya apa. Do you love me? Loh, kalau aku udah cinta sama kamu, masa aku tuh kerja banting tulang? Masa? Ayo, tambah nangis istrinya digituin ya kan. Yang dia butuhkan tuh bukan jawaban, tapi jamahan. Kalau sampai istri tanya sama Anda, kamu masih cinta enggak sama aku? Jangan dijawab, peluk saja. Dilus-lus dipeluk. Dia hanya butuh rasa aman. Dia nggak butuh jawaban dan semua logikamu. Oh Elkana, inilah kaum Adam saudara, termasuk saya. Loh ngapain kamu nangis? Jangan haraplah Bapak Ibu Saudara bahwa manusia mengertimu 100%. Anda akan kecewa. Kalau tahun depan Anda taruh harap pada manusia, Anda akan jadi produk kecewa bulan Desember nanti. Never. Jangan pernah, ini bukan bicara soal pria wanita, tapi bicara tentang manusia pada umumnya. Do not place your hope in men. Trust me, your satisfaction comes from Jesus only. Jangan letakkan harapmu pada manusia, pria atau wanita atau siapapun juga. Kepuasan hati kita tertinggi akan kita terima dari Tuhan secara langsung. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi ini ayat juga mengajarkan kepada kita untuk belajar pekala. Meskipun kita nggak bisa memuaskan hati manusia hanya Tuhan, tapi kita itu bisa menjadi solusi bukan bagian dari problema dalam kehidupan orang lain. Alangkah baiknya kalau kita pun bisa menjadi jawaban dari Tuhan dalam kehidupan orang. Amin Bapak Ibu. Hana, mengapa engkau menangis? Sebuah pertanyaan yang kurang sensitif menurut saya. Why cry? Kenapa nangis? Udahlah, gak usah cengeng gitu aja kok. Pernah gak Anda digituin? Oh gitu aja kok. Padahal barusan kehilangan suaminya meninggal. Temannya berkata, udahlah Cik gitu aja loh. Soalnya dia masih punya suami. Gitu aja nangis, mana imanmu Cik? Jangan begitu. Saya pernah loh lihat dalam sebuah perkabungan orang begitu terpaksa. Karena saya ini sebagai gembala, itu sudah menjadi DNA. Jiwa saya itu pembela. Jiwa saya itu pelindung. Waktu digituin saya langsung bangun. Saya bangun dan berkata, maaf Bu, Ibu jangan ngomong begitu, kasihan dia. Digituin. Saya terpaksa ngomong agak nyelekit sedikit, saya bilang, karena Ibu masih punya suami. Kita cukup diam aja, nangis sama orang yang menangis, kata Alkitab. Jangan tanya sama dia, mengapa kamu menangis? Gitu aja loh Bu. Jangan begitu. Kalau kita gak bisa jadi jawaban, kita jangan jadi sandungan. Paham maksud saya Bapak Ibu? Tapi dari sisi orang tersebut yang digituin, gitu aja loh Cik. Saya beritahu sama dia, gak apa-apa ya. Dia bermaksud baik. Jangan kita itu jadi seorang pengadu. Kita harus selalu menjadi pendamai. Terus beritahu gak apa-apa, dia pasti maksudnya baik. Dia kepingin supaya Anda itu kuat. Maksudnya itu, iya pastor, iya gak apa-apa ya. Oke, tenang gak apa-apa. Nanti Tuhan yang menghiburmu. Paham Bapak Ibu? Saya bukan jawaban, tetap Tuhan. Tapi biar saya jadi jembatan. Kita bisa jadi jembatan kok. Elkana gagal hari itu menjadi jawaban. Apalagi jadi jembatan. Why you cry lah? No need to cry one lah. Orang Singapura ngomong begitu kan. Ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ini loh setiap imamat, harusnya kita semuanya itu menduduki satu kursi strategis untuk membantu manusia, yaitu kita itu duduk di kursi dekat bait suci. Tapi Eli pun gagal, karena Eli ini jahat. Kalau Eli ini lain, Eli ini bukan kilaf, Eli ini jahat. Dia adalah suatu contoh hamba Tuhan yang korup. Ini Eli. Masih ada hingga zaman ini, tapi gak usah kita itu melihat orang lain, kita yang penting selalu introspeksi diri di hadapan Tuhan Yesus. Eli ini duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci, itulah kursi Musa. Kita itu berada di kursi Musa loh semua kita. Mungkin di gereja Anda bukan di kursi Musa, saya di kursi Musa sebagai gembala utama. Tapi di dalam hidup kita masing-masing itu setiap kita menempati kursi Musa utama. Misalnya terhadap anak Anda, dalam keluarga Anda, setiap orang itu imam. Pastikan kursi itu, kursi panas itu, kau duduki dengan benar. Karena kursi itu bukan posisi, kursi itu pengaruh. Jadilah jawaban, jadilah berkat. Jangan sakiti orang, jadilah berkat buat mereka lebih dulu sebelum Anda menegur mereka. Jadilah jembatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan lihat ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bagusnya si Hana ketika dia disakiti, dia nggak nangisnya ke Penina. Dia nangisnya itu kepada Tuhan.
Ternyata curhat itu punya alamat. Alamat yang tepat untuk curhat itu Tuhan Yesus. Kalau ada apa-apa dengan hati saya misalnya yang berurusan dengan manusia dan bersenggolan dengan mereka, saya itu kerap kali selalu masuk ke hadirat Allah dulu sebagai langkah ke satu dan langkah terakhirku adalah doa. Mari kita punya disiplin yang tinggi. Kalau hati kita itu lagi pedih, jangan keliaran kemana-mana. Hati yang gak selesai di hadirat Allah itulah yang banyak membawa sisa-sisa kerak kepada orang-orang di sekelilingnya. Disitulah terjadi banyak komplikasi rohani. Karena itu kalau hati saya lagi gimana gitu, saya gak keluar dari ruang doa saya. Saya gak mau ketemu istri saya, anak-anak saya dalam kondisi hatiku lagi gak pada tempatnya. Saya gak mau ketemu jemaat juga kalau hatiku tidak pada tempatnya. Karena saya pasti tidak akan jadi berkat. Hati saya itu RSVP, reservasi, tiap kali ada sesuatu mengganggu, Tuhan alamat ke satu. Dan Hana, saya belajar dari Hana karena waktu hatinya pedih, ia berdoa kepada Tuhan. Kata-kata ini, kalimat ini biasa kita baca, tapi kalau kita baca dengan seksama, menjadi rema. Dengan hati pedih, ia, Hana, berdoa kepada Tuhan. Do you pray to God? Or do you just pray? Apakah kita itu hanya berdoa atau berdoa kepada Tuhan? Praktekkan ini, jangan hanya berdoa. Berdoa itu bisa saja liturgi. Orang bisa berdoa gak ketemu Tuhan itu bisa kalau dia doanya asal-asalan. Atau kalau doanya gak serius, sungguh-sungguh mau kena sasaran. Kalau kita doa itu hendaknya kita berdoa kepada Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan, alhasil akibatnya ya dia menangis terseduh-seduh. Itu berarti sampai dia ketemu, bukan berarti menangis itu selalu ketemu Tuhan. Tapi orang ketemu Tuhan gak mungkin gak terjadi sesuatu, paham maksud saya? Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam. Tunggu sebentar, saya baca setelah ini. Bernasarlah ia. Dan Hana itu berpikir keras, gak tentu Anda dan saya perlu fasih lidah, tapi kita semua harus fasih hati, pahami? Kita gak harus fasih lidah, tapi kita semua harus fasih hati. Bisa nggak kita itu menaruh semua grundel kita itu dalam 1-2 kalimat? Doa itu targetnya ke situ. Misalkan wanita yang menjamah punca jubah Yesus berkata asal ku jamah saja. Dia ada sebuah patokan, ada pakemnya. Misalnya, Yabes nanti di ibadah terakhir saya akan menyampaikan tentang dia. Kiranya dia nggak ngotot sama Tuhan, tapi dia berkata kalau bisa. Luar biasa loh kalimatnya. Nggak perlu kita harus fasih lidah. Fasih lidah itu bicara di depan manusia, tapi di depan Tuhan semua kita harus fasih hati. Taruhlah, usahakan untuk taruh semua perasaanmu dalam 1-2 kalimat. Waktu kita melakukan itu, nanti kita akan ketemu inti blunder hati kita. Biasanya yang saya lakukan secara praktisnya, saya berbahasa roh dulu. Karena waktu hati saya, waktu pikiran saya kacau, hati saya ikut kacau. Tapi kalau hati saya tenang, biasanya pikiran saya akan ikut tenang. Tinggal nanti kuat-kuatan hati atau pikiran. Memang bahasa roh itu tidak bisa dimengerti bahasanya. Makanya puji Tuhan. Pada saat-saat tertentu mendingan saya nggak ngerti kata-kata saya sendiri. Mendingan roh saya yang berdoa karena akal budi saya lagi rusak. Makanya kan ada ayatnya di Roma 8. Kalau kita berbahasa lidah itu kita doa langsung kepada Bapa dalam bentuk keluhan tak terucapkan. Berdoa untuk orang kudus termasuk diri kita sendiri. Dan Bapa itu tahu apa yang roh maksudkan. Lihat itu. Berarti doa bahasa roh itu doa yang gak ada ya. Doa yang lebih sempurna daripada kita berdoa dengan akal budi kita. Karena it's spirit directed. Dan kita tidak dikasih saham sama sekali. Saham kosongan hanya lidah. Dan itu membangun ke hati, belum ke akal budi. Hati kita itu jadi strong. Di perjanjian baru dikatakan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang kudus dengan berdoa di dalam roh. Saya mempraktekkan berdoa dalam bahasa roh karena waktu saya berdoa dalam bahasa roh, saya jadi kuat. Setelah saya kuat, saya tenang. Pikiran saya masih kacau tapi kalah. Bisa keluar sesuatu dari hati saya dan itu menghardik semua ombak. Tenanglah. Lalu keluar kalimat. Biasanya apa yang saya keluarkan setelah saya berbahasa roh, berbahasa lidah, saya baca firman, saya buka Alkitab, saya dapat janji Tuhan, baru saya sembahyang. Syafaat itu selalu saya taruh di ujung supaya tepat sasaran. Kalau dari depan biasanya saya akan ngawur. Ujungnya terakhir saya akan berkata sesuatu kepada Tuhan Yesus dan ketemu inti blunder hatiku sendiri. Cara doa itu gitu. Ini bukan liturgi. Ini doa smart lapangan.
Praktekkan coba. Kalau Anda belum mendapat bahasa roh, doa minta sama Tuhan. Di gereja ini kita selalu berdoa untuk itu. Karena itu berguna, itu karunia. It's a gift. Gift always edifies the body. Karunia itu selalu membangun tubuh Kristus. Dan karunia, salah satu bentuk karunia untuk mengeluh kepada Tuhan itu adalah bahasa lidah. Salah satu, tidak satu-satunya. Saya mengeluh sama Tuhan kalau ada apa-apa. Saya nggak beres, saya nggak keluar. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu selalu bereskan. Kalau enggak kan saya bisa mati di dalam ruang doa saya. Nggak keluar-keluar. Tuhan itu selalu tepat waktu. My God is never late. He's never too early too. Dia nggak pernah terlalu awal, terlalu dini, tapi dia nggak pernah terlambat. Dia menangis terseduh-seduh kemudian bernasarlah ia. Kata bernasar itu bisa menaruh dalam kalimat. Dapatkah Anda menaruh dalam kalimat ketika hati Anda gundah gulana? Bernasarlah ia katanya. Coba sekarang kita lihat jenis request atau jenis permintaannya. Ayat 11, kemudian bernasarlah ia katanya. Mari kita jeli investigasi. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 11 perhatikan, gak ada peninanya di dalamnya. Luar biasa gak? Dia jadikan masalah hatinya itu sesuatu yang personal dengan Tuhan. Dia gak seperti orang lumpuh di Bethesda, di kolam itu yang menuding orang lain gak peduli sama aku. Dia gak seperti Adam yang tuding ke Hawa dan berkata, itu loh perempuan yang kau taruh di sisiku. Dia yang kasih buah terlarang itu. Dia nggak tuding Penina. Dia nggak minta pembalasan. Tapi dia minta supaya Tuhan perhatikan dia dan mengingat kepadanya dalam kasih karunia. Betapa indahnya dan mulianya hatinya. Ketika disakiti, dia nggak sembunyikan rasa sakitnya. Dia berkata, aku pedih Tuhan, aku berdoa kepadamu. Perhatikan hambamu. Ingatlah kepadaku. Nggak ada peninanya. Dia minta penyertaan Allah. Dia gak minta pembelaan apalagi pembalasan terhadap musuhnya. Dia hanya minta disertai, disayangi, diperhatikan, dikunjungi oleh Tuhan. Come and see me. Luar biasa. Dan sambil itu dia selipkan satu requestnya lagi. Kasih aku anak laki. Satu aja Tuhan. By the way, tahu gak Anda? Dia dikasih, saya kasih bocoran. Doanya dikabulkan, gak hanya satu. Setelah Samuel dikasihkan ke bait Allah, di bawah asuhan Eli. Nanti kemudian Samuel masih punya adik-adik. Dia setelah itu gak bisa satu saja. Sekali gate atau gerbangnya terbuka. Brol. Oh, McDonald had a farm. Banyak anaknya seperti peternakan. Tuhan itu kalau kasih satu, ada banyak berkat susulan. Bukankah Tuhan itu begitu? Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenaran. Segala sesuatu ditambahkan. Kata segala sesuatu itu bukan satu. Segala sesuatu. Powerful sekali waktu saya baca ini. Saya bisa ngerti hati Tuhan dan saya ngerti gimana posisi manusia untuk mencari Allahnya. Itu harus seperti apa? Belajar dari Hana. Ketika perempuan ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, gak berhenti loh. Dia gak hanya doanya biasa. Terus-menerus, garis bawah itu dia berdoa terus-menerus di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak alias komat kamit. Tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Sekali lagi, Eli ini kan jahat. Eli tidak ngerti kalau sebenarnya itu lagi doa. Banyak orang akan salah paham akan doamu. Peduli amat, gak usah hiraukan. Doamu itu sebagian besar urusan Tuhan, bukan urusan orang. Janganlah biarkan orang lain menghakimi doa, ekspektasi imanmu. Jangan. Tapi ya gak perlu kita itu marah sama manusia. Biarkan aja dunia itu. Biarkanlah yang namanya dunia itu, burung itu berkicau. Biarkan, it's okay. Anda tetap ikuti conviction atau keyakinan hatimu dari Tuhan sendiri. Hana berkata dalam hatinya, bibirnya komat kamit bergerak. Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ini pukulan karena Eli itu hamba Tuhan. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama kamu mau berlaku kayak gitu? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat susah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Betapa indah ya. Ilmu ini harus kita miliki tahun depan. Mencurahkan hati kepada Tuhan. Doa yang bisa mengosongkan isi hatimu kepada Tuhan Yesus. Saya kalau misalnya saya disuruh kosongkan meditasi, itu saya gak mau.
kalau sama manusia. Saya hanya mau mengosongkan hatiku ke satu pribadi aja. Tuhan Yesus. Itu aja. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Perhatikan tadi dikatakan dia sungguh-sungguh dan lama-lama berdoa, karena besarnya sakit hatinya, berbicaralah ia kepada Tuhan demikian lama. Ayat 17, jawab Eli. Jawaban Eli itu nanti saya ingin berikan juga kepada jemaat yang didoakan saat altar call hari ini. Kalau Eli tidak penuh Roh Kudus, kata-katanya terjadi karena dia duduk di kursi imam. Biarkan izinkan kami hari ini penuh Roh Kudus mengucapkan itu dalam hidupmu. Mendeklarasikan dengan ini. Pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram. Lihat ayat 20, ayat 19, sorry. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Doa tidak dijawab di tempat. Tapi pada waktunya, Tuhan ingat doamu. Jikalau kayu bakar tidak pernah kau letakkan di sana, api turun, kayunya tidak di sana. Jawaban doa tidak terjadi, karena orang tidak mendoakannya. Paham maksud saya? Kerajaan Allah itu tidak semuanya otomatis atau semuanya manual. Mari kita renungkan satu ini. Tuhan mengingat Hana. Karena Hana terlebih dahulu menabur dalam doa. Banyak doa, banyak kuasa. Jangan salah paham menangkap ini. Ini bukan manual. Ini sebuah rema kata-kata hikmat. Sedikit doa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Bukankah Allah Maha Kuasa? I know, tapi ayat ini jelas. Tuhan ingat kepadanya. Give God something to remember you with. Berikan Tuhan sesuatu untuk mengingatmu. Meskipun Tuhan tidak pernah pikun atau lupa. Siapa bilang kalau Tuhan ingat berarti Tuhan itu pelupa? Kata ingat di sini adalah kata aktif. Maka Allah sengaja mengingat hal itu akan Hana. Dan memberkati Elkanah dan membuka kandungan Hana. Inilah menabur doa. Disinilah menuai sukacita. Tabur sesuatu, tuai sesuatu. Tidak tabur sesuatu, tidak akan tuai apa-apa. Semoga Anda mengerti manualnya kerajaan sorga saya jelaskan hari ini. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak proaktif mencari Tuhan. Maka setahun kemudian, baru tahun depan, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Saya kasih 3 poin untuk Anda bawa pulang. Gimana doa ketika kita disakiti manusia, supaya kita menuai pembelaan Allah. Nomor 1 tuliskan ini, mengeluhlah kepada Tuhan, bukan tentang Tuhan. Disinilah salahnya orang yang kecewa sama Tuhan. Karena yang mereka keluhkan adalah Tuhan. Meskipun Hana seolah punya hak untuk mengeluh. Punya hak untuk mengeluhkan Tuhan, karena jelas-jelas di sini dikatakan di ayat 6 yang kita baca tadi, karena Tuhanlah yang telah menutup kandungannya. Biasanya orang itu akan kepahitan, kalau Tuhan tutup pintu dan orang lain berbuat jahat kepadanya. Wah, itu bertubi-tubi biasanya orang seperti itu akan menjadi orang yang sangat bitter with life. Penina menyakiti Hana, Tuhan menutup kandungannya. Ayo, sudah jatuh, ketimpa tangga. Atau sebaliknya lah, sudah jatuh, kayaknya ditutup kandungan, ketimpa tangga, yaitu Penina. Tapi Hana itu luar biasa. Dia mengeluh kepada Tuhan, bukan tentang Tuhannya. Mana ada ayatnya, Tuhan mengapa engkau begitu? Nggak ada kata mengapa loh. Biasanya semua keluhan dimulai dengan kata why. Why? Mengapa? Dia nggak mengeluh tentang Tuhan. Nggak ada tuh ayatnya. Tapi dia mengeluh kepada Tuhan. Ini yang membuat beda. Ini yang membuat beda. Dan membuat dia dekat sama Tuhan. Waktu dia disakiti orang malah justru jadi batu loncatan. Waktu dia lagi gimana hatinya lagi down malah justru Tuhan angkat. Yang kedua, poin kedua. Ketika disakiti manusia, gimana kita menuai pembelaan Allah? Jangan minta pembelaan, mohonkanlah belas kasihan, bukan pembalasan. Nomor 2. Kalau kita minta pembelaan ya, lama-lama nanti malaikat sekeliling Tuhan aja bisa berpikir begini, lu kira lu siapa? Yesus aja digituin sama orang aja, gak bela lu minta pembelaan. Bayangin loh, Yesus tuh mau masuk Samaria, diusir.
Padahal dia yang memiliki bumi, langit, dan isinya. Sampai yang namanya jagoan dua saudara Yohanes, Yakobus itu anak halilintar berkata, ayo Tuhan, kau kan bisa lakukan mujizat. Kirimkan halilintar, kirimkan api, hanguskan Samaria. Tuhan berkata, enggak usah lah. Coba lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Orang itu cincainya itu kayak apa? Tuhan berkata begini, enggak usah lah, kita lewat. Maka Alkitab mencatat di kitab Injil, maka Yesus mengambil rute yang lebih panjang. Agak sedikit muter dikit lah. Kalau di Waze-nya gitu ya. Ya, itu Google Map-nya gitu, itu muter dikit lah. Yesus belanin untuk repot sedikit supaya nggak perlu konfrontasi yang nggak perlu. Di situ Yohanes belajar dari seorang halilintar menjadi rasul kasih. Luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus saja nggak minta pembalasan, malah Samaria diselamatkan. Coba Anda baca. Samaria itu Yesus utus nantinya Filipus. Bahkan sebelum itu seorang wanita Samaria yang di pinggiran sumur. Tuhan itu baik sekali, jangan pernah minta pembalasan. Karena itu membuat sorga akan muak sama kita. Sekali dua kali mungkin dikasih kalau kita ngotot. Tapi malaikat pun akan gumun begini. Loh, orang ini kira dia siapa ya? Tapi kalau kita minta penyertaan, jikalau engkau sungguh-sungguh memperhatikan hambamu ini Tuhan. Hambamu, apa tadi doanya? Hambamu, jikalau engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Jadi dia mohonkan belas kasihan. Alias dia minta penyertaan. Itu kan membuat Tuhan masigu dan berkata, waduh. Dia minta penyertaan, gak minta pembelaan. Gak minta pembalasan apalagi. Aduh, bahkan aku gak hanya sertai. Aku juga akan bela dia. Kalau hati Tuhan udah terjamah. Dia gak berhenti sampai serta. Coba lihat ya, kalau Tuhan sudah terjamah hatinya. Dia gak akan berhenti sampai serta. Dia akan lanjutkan sampai bela. Bahkan di beberapa kasus di Alkitab sampai balas. Bahkan ada ayatnya, pembalasan adalah hakku. Jangan coba-coba ganggu biji mata Tuhan. Yang sudah Tuhan terjamah hatinya. Karena itu sampai ke hak Tuhan pun mungkin sekali-kali sama Tuhan dicairkan haknya. Never ask untuk pembelaan. Jangan pernah minta pembalasan. Kita bisa belajar aja dari pengalaman. Menurut saya itu pembelaan terbaik. Tapi boleh minta penyertaan. Mintalah Tuhan, aku hanya minta pemakaianmu. Penyertaanmu. Bangkitkan aku lagi Tuhan setelah aku jatuh. Setelah aku terpuruk ketimpa tangga. Tuhan Yesus ingat hamba. Lihat nanti ya. Bum, 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 bum. 2023. Anda belum menuai apa? Anda sudah menuai sukacita. Ada Allah di dalam hidupmu. Ada Tuhan dalam sengsaramu, dalam pergumulanmu. Bahkan ada Kristus dalam kepedihan hatimu. Luar biasa. Ini yang disebut rotan dan gada. Kok rotan ya? Betul ya? Tongkat dan gada kok rotan ya? Ini yang disebut tongkat dan gada. Inilah Kristus di lembah. Powerful sekali. Ini Hana jadi mujizat besar dalam hidupnya nomor 3. Ya, ini bagian manual kerajaan sorga. Memintalah dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Saya nggak pakai kata mintalah karena saya mau buat perbedaan. Memintalah itu next levelnya minta. Ini Alkitabiah loh. Tadi ayat terakhir yang kita baca ayat 20. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Makanya saya kasih gini. Memintalah dengan sungguh-sungguh. PowerPoint yang saya buat tidak ada keisengan di dalamnya. Setiap koma semuanya itu saya doakan menjadi sebuah rema dari firman. Saya memang tidak tulis mintalah dengan sungguh-sungguh. Karena minta itu gini. Minta. Kayak anak kecil. Minta. Meminta itu beda. Meminta itu komat kamit. Sungguh-sungguh. Lama-lama berbicara. Ulang-ulang terus lagi dan lagi. Ketuk pintu, mana ada orang ketuk pintu itu hanya tok. Ketuk pintu itu at least paling tidak tok, tok, tok. Dan kalau kita desperado atau putus asa, kalau kita sungguh-sungguh ingin itu tok, 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 tok. Bahkan sampai digedor pintunya dengan keras. Itulah memintalah. Dari zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan sorga diserongnya. Tahu ayat itu artinya apa? Dan orang yang menyerongnya yang menguasainya. Dalam bahasa Inggrisnya, since the day of John the Baptist, the kingdom of God suffers violence and the violent conquer it. Ini ayat yang paling disalah, orang gak ngerti. Apa artinya diserong-serong ke kiri, serong ke kanan? Bukan. Artinya kerajaan sorga dari zaman Yohanes Pembaptis, perjanjian baru dimulai maksudnya. Orang yang imannya bulat, kejar sesuatu itu yang dapat. The violent, pakai kata violent, kekerasan yang akan memperolehnya. Kadang-kadang kita tidak memperolehnya jujur karena kita nggak serius mengingininya.
Makanya ketika dia berdoanya komat kamit lama-lama sampai disalahpahami sama hamba Tuhan. Dia itu lama-lama sungguh-sungguh, Anda baca coba garis bawahi caranya Hana berdoa. Berdoanya bukan Tuhan minta, bye. Enggak. Seperti doa makan. Kita sering kali kalau doa makan ya, kadang-kadang kita lupa. Sudah doa belum ya? Doa lagi. Karena kita nggak serius mendoakannya. Tapi meminta itu begitu sungguh-sungguh. Orang yang meminta dengan sungguh-sungguh itulah yang menyerongnya. Sometimes we don't get. Alkitab berkata, you don't get because you don't pray. Or you don't get after you pray because kadang-kadang kita tidak dapat karena kita tidak berdoa. Yakobus yang ngomong begini, adiknya Yesus. Tapi kamu juga kadang-kadang tidak mendapatnya setelah berdoa karena apa yang hendak kau doakan, hendak kau pakai untuk memuaskan hawa nafsu. Itu lain cerita lagi, itu kategori lain, kategori salah motivasi. Tapi kadang-kadang kita tidak memperolehnya karena kita tidak berdoa. Atau kalau kita berdoanya asal-asalan. Tuhan itu sebelum memberikan beberapa berkat tertentu dalam kehidupan seseorang atau mujizat, itu Tuhan lihat, seserius apa you ingin itu. Bukan Tuhan jual mahal. Karena kerajaan sorga itu memang begitu fungsinya. Karena berkat dari Tuhan itu precious dan berharga dan tidak murahan. Karena itu kalau tidak sungguh-sungguh mengingininya, kayaknya sama Tuhan tidak akan dikabulkan. Bukan berarti kalau kita sungguh-sungguh selalu akan dikabulkan loh ya. Kita harus mengerti batas-batas, tahu kedaulatan. Tapi jangan sampai kita malas untuk memintanya atau kita asal-asalan separuh jalan. Karena ada hal-hal tertentu tidak akan dicairkan sampai Tuhan lihat betul. Kau sungguh-sungguh mengingininya. Hai Hana, saya punya anak, termasuk anak perempuan. Kalau enggak sungguh-sungguh, betul-betul akan take care, ingin anak saya dan sungguh-sungguh mencintainya. Enggak tak jadikan mantu. Paham maksud saya? Bukan berarti saya jual mahal. Tapi karena anak saya mahal. Berkat itu mahal. Jangan takut untuk berdarah-darah dalam doa. Maaf, berdarah-darah itu aniaya. Jangan takut untuk berkeringat dan berlumuran air mata dan air wajah waktu berdoa. Jangan keluar dari ruang doamu sebelum Anda lihat setapak awan di atas kepalamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, praise the Lord. Mari kita semua bangkit